Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang dan Inang sekalian. Renungan kita hari Senin tanggal 31 Januari diambil dari Yeremia 32 ayat 17 yang berbunyi, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Topik renungan kita hari ini adalah Tuhan kekuatan dan pengharapan kita. Nabi Yeremia menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya untuk dikatakan kepada umatnya. "Aku akan menyerahkan kota ini ke tangan Raja Babel. Tidak peduli seberapa berkeras kamu berjuang untuk mempertahankannya. Yerusalem akan ditaklukkan dan raja akan ditangkap," adalah pesan dari Tuhan kepada mereka karena mereka tidak mau bertobat dan berpaling kepada Allah. Untuk meringkas apa yang Yeremia katakan adalah mengatakan kekalahan umatnya sudah dekat, kata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan penyembahan berhala dan ketidaktaatan tidak dihukum. Raja Zedekia tidak menyukai pesan nubuat tentang kekalahan yang diucapkan oleh Yeremia. Oleh karena itu, ia menjebloskan Nabi Yeremia ke dalam penjara. Berapa banyak orang yang seperti itu hari ini? Ketika pengkhotbah mengatakan apa yang dikatakan Tuhan dari Alkitab, mereka marah pada pengkhotbah. Marahlah kepada Allah, karena Dialah yang memberi benih kepada penabur. Pengkhotbah hanyalah penyampai pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Dalam penjara, Nabi Yeremia berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Situasi apa yang kita hadapi saat musuh telah meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah yang kita hadapi? Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Memang harus diakui bahwa kadang-kadang hidup itu sulit dan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dan seringkali kita tidak mengantisipasi berada di tempat-tempat sulit yang kita temukan untuk waktu yang lama. Kita berada di sana lebih lama dari yang kita harapkan dan lebih lama dari yang kita inginkan. Mungkin kita berada di lembah emosional dan mental, pahit, rasa sakit, penderitaan, kekecewaan demi kekecewaan, sakit hati, air mata, perjuangan, dan lain-lain. Dan pasti ada saat-saat ketika kita pikir kita tidak akan pernah keluar.
Bukannya Tuhan tidak bisa mengeluarkan kita, tetapi waktunya terlalu lama. Kita bertanya-tanya, mengapa? Tuhan menjaga pikiran kita tetap bijaksana di tengah-tengah itu semua. Dan ketika kita keluar, maka kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Dengan bantuan Roh Kudus dan menghidupi firman Tuhan, bersama Tuhan dalam doa, kita dapat tetap stabil secara mental di tengah-tengah kekacauan dan stres yang sepertinya tidak pernah berakhir selama bertahun-tahun. Penderitaan yang kita alami tidak hanya memaksa kita kepada Tuhan, tetapi juga membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan bergantung kepadanya. Walau ada kalanya kita tidak bisa pergi ke kiri, kanan, depan atau belakang. Kita hanya harus berdiri diam, menendang, berteriak dan mempercayai Tuhan. Ketika Yeremia terpaksa tinggal di tempat yang tidak menyenangkan yang disebut penjara, dia merenungkan kuasa Tuhan yang membawa harapan dan kenyamanan dalam dirinya. Apakah ada suatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami di tengah suka dan duka. Engkau yang berkuasa dan penuh belas kasihan. Tolonglah kami untuk mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.